Ya. Ya, saya sangat menyesalkan sebetulnya ya, sangat menyesalkan ketika harus berlanjut ke pengadilan karena jadi Ana pasrahkan semua kepada Allah, hanya bisa berdoa saja. Ana berharap apapun hasil dari kisah ini, mau melanjutkan atau mau bercerai, aku yakin, ya kita semua yakin itu adalah yang terbaik dari Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Dan ya, sekarang kita sebagai penonton ya, uh, saya hanya menunggu waktu pulang ke Indonesia nanti, kalau memang benar ada kesempatan untuk bisa menjumpakan mereka, yang dalam keyakinan saya mereka masih memiliki rasa, itu aja. Jadi sayang banget kalau kalau harus mengikuti emosi ya. Ya, kalau menurut penilaian saya itu masih bisa lah mereka itu pernikahannya diselamatkan. Sekarang tergantung Virgon aja. Ya. Ya, saya sangat menyesalkan sebetulnya ya, sangat menyesalkan ketika harus berlanjut ke pengadilan karena hukum. Apalagi sudah ada yang menuntut-nuntut segala, ada yang somasi mereka. Jadi ya, solusinya yaitu kembali kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak merenung, dan kurangi curhat kepada makhluk, apalagi sosial media. Dan kalau mereka mau bertemu dan berpelukan lagi, saya yakin semua akan baik-baik aja. Tapi yang lebih tahu ya Virgon lah bang. Pasti yang diambil keputusan menurut beliau itu adalah yang terbaik. Ya. Tapi Ustadz, secara pribadi kecewa nggak sih Tat dengan kejadian ini, dengan keputusan Virgon? Nggak Kecewa? ada bang, kita nggak pernah kecewa, nggak pernah berharap sama apapun yang terjadi, karena yang menjalani kan Virgon dan Inara. Hmm. Ya, aku berharap sama Allah saja, Allah berikan yang terbaik untuk mereka. Karena aku diberikan amanah mintain tolong sama Ina untuk menjadi mediasi menghubungi Virgon, maka aku menjalankan tugas itu semampunya. Tapi ternyata terakhir kan komunikasi kita terhenti, ya, sudah tidak dijawab sama Virgon permintaan Inara untuk rujuk, untuk baik-baik, untuk pergi ke pesantren berdua, tinggalkan dulu pekerjaan, tinggalkan dulu kesibukan, fokus untuk perbaiki rumah tangga. Dan permintaan Inara itu aku sampaikan, dan sampai sekarang belum ada jawaban. Itu aja. Oh gitu. Jadi Ustadz sudah mencoba menghubungi Virgon tapi belum ada respon dari Virgon gitu Tat. Beliau mungkin lagi banyak merenung juga. Hmm. Ya kita janganlah menjadi hakim juga dengan kejadian ini, karena aku banyak mendengar cerita dari Ina, mendengar cerita dari Virgon ya. Semua tentu punya alasan, punya punya dalil sendiri kan, kenapa harus begini, kenapa harus menggugat cerai. Uh, dan yang setahunya aku ya itu aja, mereka masih saling suka, masih saling sayang, masih saling cinta. Dan ini memerlukan supporting dari orang-orang terdekat yang hari-hari menemani mereka berdua untuk sama-sama mendukung. Tapi kalau orang sekitar sudah tidak mendukung, ya aku rasa pernikahan ini nggak akan bisa diselamatkan. Hmm, Nggak gitu. apa-apa juga, perceraian juga sebuah solusi yang halal dalam Islam ya, bukan Hmm. sebuah aib. Bercerai itu halal, cuman Allah nggak suka. Hmm. Itu aja. Ya. Tat, terakhir kali ketemu Virgon dan Inara kapan sih? Oh, sebelum pandemi jauh bang, lama aku nggak ketemu mereka Hmm. bang. Ya nggak perlu ketemu mereka lama. Hmm. Tapi setelah terjadi permasalahan ini, Inara sudah mencoba menghubungi Ustadz ya Tat untuk mediasi ini ya Tat ya. Udah dari Hmm. sebelum umroh udah dicoba dihubungin, Hmm. kemudian sampai sekarang masih intens kita komunikasi. Cuma sekarang Inara kan juga udah punya kuasa hukum kan. Hmm. Tentu mungkin abang-abang nih media lebih lebih tepatnya bertanya kepada kuasa hukum masing-masing, karena udah masuk ke jalur hukum. Dan Hmm. aku sebagai sahabat, sebagai dai, sebagai juru damai, hanya berdoa kepada Allah semoga pernikahan mereka tidak hancur di tengah jalan, Hmm. tetap tetap bersama dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena kita semua sangat mencintai Virgon ya, sangat mengidolakan beliau, dan melihat hijrahnya Inara juga, pakai dia sampai berhijab, bernikah. Tentu itu bukan perkara yang sederhana, itu adalah hidayah dari Allah. Dan
saya berharap mereka semua bisa istiqamah ya. Mereka bisa tetap di jalan Allah, sebesar apapun badai yang mereka hadapi. Mereka harus sangka baik kepada Allah dan harus menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena setelah ujian selalu ada kenaikan kelas. Setelah ujian selalu ada kenaikan kelas, dan satu masalah sama dengan satu orang guru ya. Jadi kita harus memandang ini secara positif dan menjadi pelajaran buat kita semua. Pelajarannya apa? Kalau ada masalah jangan curhat di sosial media. Itu aja. Sebetulnya Virgon mungkin tidak akan terlalu marah kalau tidak viral berita ini ya. Aku rasa ya. Cuman karena Inara sudah terlanjur memposting ini menjadi konsumsi publik, itu menjadi hal yang aib bagi Virgon. Ya. Ustadz, Gitu kapan ada rencana untuk ke Indonesia dan mempertemukan mereka, Ustadz? Insya Allah tanggal 7 nih aku sampai di Jakarta, insya Allah. Mudah-mudahan Virgon masih mau komunikasi sama aku, mau dijelaskan secara baik-baik, secara agama. Dan kalaupun Virgon mengambil keputusan harus sudah cukup selesai ya, kita hargai keputusan itu, dan kita tetap doakan Virgon semoga baik-baik saja, semoga tetap menjadi orang yang sukses, istiqomah dalam keislamannya ya. Inara juga didoakan diberi kekuatan, dan mungkin nanti akan Allah hantarkan lagi imam yang lebih baik lagi. Kita doakan yang baik-baik saja Ya. Ustadz, mohon maaf ya, mohon maaf, apa sih nasihat yang Ustadz berikan kepada Inara nih, Ustadz, selama kemarin berkomunikasi dengan Inara? Mungkin banyak nasihatku bang, karena aku selalu bicara tentang tauhid, tentang semua ya. Nasihatnya juga ya mesti nggak usah dipublish di sosial media. Cuman beliau udah nggak kuat lagi ya bang ya. Kita nggak tahu perasaannya wanita ya ketika dia merasa dikhianati, dan ya aku menghargai ya semua keputusan itu, dan semua konsekuensinya mereka yang akan menanggung itu semua. Cuman pelajaran buat yang nonton tayang ini ya, kalau kalian punya masalah rumah tangga, jangan biarkan satu orang pun tahu masalah kalian, termasuk ibu kalian, mertua kalian, kakak adik kalian, anak-anak kalian. Di dalam kamar saja ribut berdua, kemudian setelah keluar jumpa orang senyum lagi. Jadi jangan pernah menceritakan aib masalah rumah tangga kepada siapapun, apalagi sosial media. Kalau kalian sudah ceritakan, yang sudah jarang bisa terselamatkan rumah tangga itu. Semua rumah tangga berantakan itu gara-gara ada masukan pendapat dari orang ketiga. Orang ketiga itu bisa berat, bisa jadi keluarga dekat kita, abang kita, kakak kita, ibu kita, mertua kita, bisa jadi, atau teman-teman kita, atau kantor kita semuanya. Jadi tahan-tahan lah ya para wanita. Kalau kalian masih cinta, tahan emosi kalian. Kecuali memang sudah niatnya mau udahan, mau bubar, silahkan, suka-sukalah ya. Tapi kalau masih sayang, masih cinta, nanti berapa orang teman-teman yang mengalami ujian serupa kita nasihati, dipublish sosial media, akhirnya yang suaminya jadi hilang rasa, ya soalnya jadi marah, emosi, malah memilih orang perempuan yang menjadi orang ketiga itu. Jadi ini pelajaran buat semua ya, kalau ada masalah, kalau masih sayang, masih cinta, sabar-sabar, selesaikan dengan cara baik-baik, bicara dari hati ke hati. Kalau tidak, datang kepada ulama, datang kepada orang ketiga yang kita yakini orang ini sayang sama kita dan tidak akan memberikan usulan untuk bercerai. Itu bang. Ya. Tapi Virgon kemarin sempat memberi statement, katanya dia udah nggak sayang, udah nggak cinta sama Inara. Itu seperti apa tanggapan Ustadz? Ya nggak tahu kan, hati kan bolak-balik bang. Iya. Sekarang sayang, 1 jam lagi bisa benci, bisa aja kan. Ya kalau aku tanya, waktu aku teleponan sama Virgon, ada mungkin 45 menit kita ngobrol bang, ngobrol dan itu beliau, aku tanya, Virgon masih sayang gak sama Inara? Dan dia bilang, demi Allah aku masih cinta sama saya, sambil nangis waktu itu. Itu baru-baru kejadiannya. Berarti ya basic aslinya emang cinta berat bang, cinta mati sama Inara. Buktinya terciptalah lagu-lagu indah itu bang. Syair-syair cinta itu, mana ada artis penyanyi yang punya bikin syair yang seromantis itu bang. Berarti kan memang basicnya Virgon memang sayang banget sama Inara bang. Tentu perjalannya waktu berubahlah rasa itu. Beliau punya dalil, punya alasan kan, yang nggak perlu juga kita semua tahu, nggak perlu dijelaskan, ditanya apa
curhatan yang nggak ada. Cuman aku rasa ya banyak-banyak istighfar semuanya. Virgon mesti banyak-banyak istighfar, Inara juga banyak-banyak istighfar. Fokus kepada rumah tangga kalian berdua ya. Tolong kalau memang mau selamatkan ya, cobalah healing berduaan aja. Berpelukan yang lama, insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Tapi kalau masih mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan mereka bersama, tentu akan berakhirlah rumah tangga itu. Iya. Gitu. Ya itu Virgon memberikan statement itu ke Ustadz, masih cinta masih sayang itu setelah masalah ini terblow up apa sebelum Ustadz? Setelah asli setelah terblow up. Cuman ya beliau sedih, nangis juga. Cuman ya beda kalau Inara nangisnya terseduh-seduh. Kalau Virgon nangisnya laki-laki lah ya. Cuman ya gitu, doakan aja lah Bang ya. Aku tugasku rasanya sebagai juru damai udah selesai Bang ya, karena udah masuk ke jalur hukum. Dan abang-abang semua teman-teman dia tanya ke ini ya Bang, tanya ke pengacara mereka tuh lebih akurat Bang. Sekarang kan Inara juga udah punya pengacara, Virgo juga udah punya pengacara, terus perempuan yang dituduhkan jadi orang ketiga udah punya pengacara juga. Tugas dari Sulaiman berdoa aja sekarang, ya Allah berikan yang terbaik ya Allah. Ya. Satu lagi nih kabarnya kan Virgon mualaf juga karena terpaksa, karena infonya tuh kabarnya dia kalah taruhan sama kakak iparnya waktu itu saat diberi tantangan. Itu framing media aja Bang, bukan kalah taruhan Bang. Beliau tuh ditantang untuk belajar Islam, dan beliau mempelajari Islam sungguh-sungguh. Virgon bukan orang bodoh Bang, dia orang jenius Bang, orang pintar Bang. Dan insya Allah dia nggak akan tinggalkan Islam, saya yakin. Dia itu betul-betul jadi orang Islam yang baik. Dia sholat, dia belajar ngaji. Memang dia nggak publish Bang, cuman aku tahu Virgon itu dia sangat tinggi kecintaannya kepada Islam, dan kepahamannya tentang agama sangat dalam Bang. Terakhir Ustadz, Ya. Virgon dan Inara disomasi oleh Tenri, gimana Ustadz tanggapannya Ustadz? Nggak ngerti aku Bang, kenapa dia somasi. Kan aneh aja Bang, kan aku nggak ngerti Bang, takut salah ngomong. Pokoknya aku nggak mau tahu dengan somasi itu. Aku cuma mau tahu Virgon dan Inara kembali setia kala, bahagia lagi, kasihan anak-anaknya, itu aja. Oke. Ya. Siap. Ya. Oke Ustadz, makasih banyak ya Ustadz ya.